Suamiku ternyata dengan terang-terangan memeluk mesra wanita simpanannya tepat di depan mataku. Yang lebih menyakitkan lagi, dengan dalih mengadakan pesta ulang tahunku, ia justru menuliskan nama wanita itu di atas kue ulang tahun. Semua tamu memandangku dengan tatapan penuh hinaan. Suamiku mengira aku masih buta dan mudah dibohongi. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa penglihatanku sebenarnya sudah pulih sejak lama. Awalnya aku ingin memberitahunya kabar baik itu. Namun ketika aku membuka pintu, aku justru melihatnya sedang berpelukan dengan sekretarisnya. Meski dipenuhi amarah, aku tetap berjalan masuk dengan tenang. Karena mereka mengira aku tidak bisa melihat apapun. Mereka bertindak sangat lancang. Sekretaris itu kemudian berkata dengan manja bahwa ia haus. Mendengar itu, suamiku langsung menyuruhku mengambilkan air. Aku berpura-pura meraba-raba jalan menuju dapur. Tetapi diam-diam aku mengambil sebilah pisau buah. Lalu aku berjalan perlahan mendekati suamiku dan bertanya apakah ada orang lain di dalam rumah. Suamiku segera berbohong dan mengatakan bahwa suara yang kudengar hanya berasal dari luar rumah. Namun sekretaris itu langsung merebut gelas dari tanganku sambil sengaja memprovokasiku tepat di hadapannya. Suamiku sama sekali tidak menghentikannya. Sikapnya membuatku sangat kecewa. Aku teringat saat dulu ia dikepung sekelompok preman karena terlilit utang. Akulah yang mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya. Aku juga membantunya melunasi seluruh utangnya. Namun akibat kejadian itu, aku kehilangan penglihatanku. Saat itu aku berpikir ia akan memperlakukanku dengan baik seumur hidup. Tak pernah kusangka, justru ketika aku buta, ia membawa wanita simpanannya masuk ke rumah kami. Demi membalas semua perlakuannya, aku memilih bersabar dan menahan semuanya. Tak lama kemudian, pesta ulang tahunku pun tiba. Namun, yang menjadi pusat perhatian justru sekretaris itu. Dengan sombong ia mengejekku dan berkata bahwa aku hanyalah istri di atas kertas. Menurutnya, dialah nyonya rumah yang sebenarnya. Ia bahkan mengaku sedang mengandung anak suamiku. Aku hanya tersenyum dan berkata bahwa suamiku tidak akan pernah menceraikanku demi dirinya. Ucapanku membuat sekretaris itu hampir kehilangan kendali karena marah. Saat suamiku pulang ke rumah, aku sudah membakar semua foto kenangan kami. Cincin pernikahan pun sudah kulemparkan ke dalam api. Ia bertanya apa yang sedang kubakar. Aku hanya menjawab bahwa itu hanyalah kertas-kertas tak berguna. Tak lama kemudian ponselnya terus berdering, tetapi ia tidak berani mengangkatnya. Aku tahu pasti yang menelepon adalah sekretarisnya. Benar saja, beberapa detik kemudian ia buru-buru pergi dengan alasan ada urusan pekerjaan. Namun sebelum ia pergi, aku mengeluarkan sebuah dokumen dan memintanya menandatanganinya. Karena terburu-buru, ia bahkan tidak sempat membaca isinya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa dokumen itu adalah surat perjanjian perceraian. Hari itu, ia membawa wanita simpanannya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Di sanalah ia mendengar dari dokter bahwa penglihatanku sebenarnya sudah pulih sejak lama. Ia langsung terkejut dan panik, lalu bergegas pulang ke rumah. Ketika melihat cincin pernikahan kami yang hangus di dalam tungku api, barulah ia benar-benar sadar bahwa semuanya telah terlambat. Ia berkali-kali meneleponku. Dengan tenang aku berkata, kita sudah resmi bercerai. Dokumen yang kamu tanda tangani pagi tadi adalah surat perceraian. Ia dipenuhi penyesalan dan memohon agar aku memaafkannya serta tetap bersamanya. Namun aku menolaknya tanpa ragu. Tak lama kemudian ia mendengar sopir berkata bahwa kami sudah tiba di bandara. Ia segera berlari ke bandara seperti orang kehilangan akal, berharap masih bisa menghentikanku. Sayangnya aku sudah membuang ponsel dan meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan menyakitkan itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Barulah saat itu ia menyadari bahwa karena kebodohan dan pengkhianatannya sendiri, ia telah kehilangan diriku untuk selamanya.